Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kali ini saya dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang pengakuan Belanda terhadap Indonesia. Selamat menonton, enjoy. Latar belakang: Belanda mendapatkan kecaman dari dunia termasuk PBB usai melakukan agresi militer Belanda I 1948. Akhirnya PBB menggelar sidang di Paris, Prancis pada 22 Desember 1948. Forum ini menghasilkan Belanda untuk segera mengakhiri konflik dan melepaskan orang-orang Indonesia yang ditahan, yang masih ditolak oleh pihak Belanda. Di tengah masalah tersebut terjadi serangan umum 1 Maret 1949 di Yogyakarta yang membuktikan Indonesia masih ada. Kejadian ini membuat Belanda harus duduk bersama pihak Indonesia di perjanjian Romroya nantinya. Secara garis besar, perundingan ini membuka kemenangan politik bagi Indonesia dan menyelesaikan konflik dengan Belanda melalui KMB nantinya. Proses pengakuan kedaulatan Indonesia dilakukan dengan dua cara, yakni gencatan senjata dan juga diplomasi. Upaya diplomasi telah dilakukan sejak 1946 hingga 1949. Konferensi Meja Bundar atau KMB dilaksanakan di Den Haag, Belanda sejak 23 Agustus hingga 2 November 1949. KMB menjadi upaya diplomasi terakhir untuk sepenuhnya membebaskan Indonesia dari Belanda setelah dua perundingan sebelumnya, yakni Linggarjati dan juga Renville mengalami kegagalan. Kegagalan ini dapat dilihat karena Belanda masih terus melancarkan serangan kepada Indonesia melalui agresi militer Belanda I dan juga II. Dalam KMB, Indonesia mengirimkan tim delegasi yang dipimpin oleh Muhammad Hatta. Kendati demikian, pada 2 November 1949, Indonesia dan Belanda berhasil mencapai kesepakatan dengan penandatanganan persetujuan KMB. Isi dari KMB sendiri adalah: 1. Belanda menyerahkan kedaulatan penuh kepada Republik Indonesia Serikat ataupun RIS pada Desember 1949. 2. Akan diadakan hubungan Uni Indonesia-Belanda. 3. Indonesia akan mengembalikan seluruh kepemilikan Belanda serta membayar hutang Hindia Belanda sebelum 1949. 4. Masalah Irian Barat akan dirundingkan 1 tahun setelah pengakuan RIS. Kelima, penyerahan kedaulatan Indonesia diadakan pada tanggal 27 Desember 1949 di dua tempat, yaitu Amsterdam, Belanda, serta Jakarta. Pasca pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, Belanda mengakui kedaulatan Indonesia 4 tahun setelah kemerdekaannya, tepatnya pada tanggal 27 Desember 1949. Upacara penyerahan kedaulatan Indonesia diselenggarakan di dua tempat, yakni di Gedung Istana Opdam, Amsterdam. Penyerahan dilakukan oleh Ratu Belanda, Juliana, kepada Perdana Menteri RIS, Muhammad Hatta. Upacara penyerahan lainnya diadakan di Istana Rijkswijk, Jakarta, dan diserahkan oleh Wakil Mahkamah Agung Belanda, A.H. Loving, kepada Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Rakyat Indonesia menuntut untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Akhirnya, melalui persetujuan, 3 negara bagian Indonesia, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, sepakat membubarkan RIS pada tanggal 17 Agustus 1950. Republik Indonesia Serikat kemudian berubah menjadi Republik Indonesia berlandaskan Konstitusi UUDS RI 1950 atau Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya kita memasuki ke bentuk pengakuan. Bentuk pengakuan Belanda kepada Indonesia itu ada dua, teman-teman, pengakuan de facto dan de jure. Nah, pengakuan de facto Belanda ke Indonesia itu, pengakuan de facto Belanda atas Indonesia adalah Perjanjian Linggarjati pada tanggal 25 Maret 1947. Nah, pada Perjanjian Linggarjati ini, Belanda itu mengakui wilayah Indonesia secara de facto atas Sumatera, Jawa, dan Madura. Nah, sedangkan pengakuan de jure Belanda atas Indonesia, Belanda mengakui Indonesia merdeka pada 27 Desember 1949. Nah, mengapa Belanda itu mengakui Indonesia merdeka pada tanggal 27 Desember 1949 bukan 17 Agustus?
Karena ada beberapa alasan. Yang pertama, Belanda itu tidak ingin ketahuan kalau mereka itu melakukan kejahatan perang pada kurun waktu 1945 sampai 1949, yang dimana pada kurun waktu tersebut Belanda itu melakukan agresi militer, dan Belanda itu cuma bilangnya kekerasan doang. Nah, yang kedua, si Belanda ini tidak mau ganti rugi. Nah, kalau misalkan Belanda mengakui 17 Agustus 1945 merdekanya Indonesia, maka Belanda itu harus ganti rugi dan tanggung jawab, karena kan Indonesia bukan lagi jajahan atau wilayahnya Belanda, udah jadi negara sendiri. Jadi Belanda udah gak boleh ikut campur lagi. Nah, supaya gak ketahuan dan gak ganti rugi, Belanda itu ngaku-ngaku kalau Indonesia itu masih wilayah kekuasaannya dan masih ada hak untuk menguasai dan mengakui kemerdekaan Indonesia di 27 Desember 1949. Dukungan Belanda kepada Indonesia pasca kemerdekaan. Pasca pengakuan kemerdekaan, Belanda memberikan dukungan berupa kerjasama antara Indonesia Belanda, seperti pemberian visa on arrival kepada warga Indonesia yang hendak berkunjung ke Belanda, kerjasama dalam bidang pendidikan, pertanian, atau sektor penting lainnya, dan berdirinya organisasi Intergovernmental Group on Indonesia atau disingkat IGGI. IGGI adalah organisasi internasional yang dibentuk Belanda pada 1967 untuk mengkoordinasikan bantuan dana bagi Indonesia. Organisasi ini berdiri selama 25 tahun dan diketuai oleh Belanda. Namun, bantuan IGGI dihentikan pemerintah Orde Baru pada bulan April 1992 karena alasan politik. Dampak pengakuan bagi Indonesia. Beberapa di antaranya yaitu hasil KMB mengungkapkan bahwa Belanda sudah tidak punya hak untuk berkuasa ataupun mencampuri urusan kenegaraan Indonesia. Maka, Belanda sudah tidak lagi mengakui bahwa kemerdekaan Indonesia jatuh pada 27 Desember 1949. Selanjutnya, Indonesia bersedia membayar sebagian utang Belanda. Hal ini dikarenakan demi memperoleh kedaulatan berkat intervensi anggota Amerika Serikat dalam Komisi PBB untuk Indonesia. Selanjutnya, pasca pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda, rakyat Indonesia menuntut untuk menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan, yang pada akhirnya melalui sebuah perjanjian, 3 negara bagian Indonesia, yakni Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, Negara Sumatera Timur, sepakat untuk membubarkan RIS pada 17 Agustus 1950.